Kami ini kan punya teman-teman di daerah, Iya. pasti mereka bertanya, apa sih manfaat buat HIPKI kerjasama dengan ISMI Travel ini? Oh gitu. Nah, tentunya mungkin mereka siap menjadi garda terdepan Iya. untuk mensosialisasikan pada masyarakat, Iya. tetapi organisasinya juga harus stabil. Ya pastilah. pastilah. Jadi yang pasti itu setiap satu hubungan yang dibangun itu mesti mendatangkan manfaat. Silaturahmi contohnya, Iya. manfaatnya adalah kesehatan, umurnya yang panjang, dan rezeki yang dimudahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Sahabat ISMI Travel dimanapun berada, hari ini kita di kantor pusat Indonesian Travel Group kedatangan seorang tokoh luar biasa. Beliau memiliki anggota lembaga pendidikan yang jumlahnya sangat luar biasa, hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia, tentu di seluruh provinsi. Dr. Asep Saripudin. Assalamualaikum. Wassalamualaikum Pak Ketum. warahmatullahi wabarakatuh. Tos dulu. Pak Asep ini salah satu tokoh generasi muda yang begitu saya menggambarkan itu sebagai seorang pekerja keras gitu ya, sebagai seorang entrepreneur. Jadi sulit diungkapkan. Intinya beliau tokoh kebanggaan bagi kita generasi milenial yang memiliki begitu banyak sahabat di seantero Nusantara. Terima kasih. Selamat datang di ISMI. Terima kasih, Pak. ISMI Travel ini Pak Ketum berdiri tahun 2016. Waktu itu diresmikan oleh Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-12. Sampai hari ini insya Allah dan alhamdulillah ISMI Travel punya akreditasi A, kemudian sudah standar ISO internasional, dan saya baru saja pada Kamis yang kemarin pulang sebagai utusan ISMI untuk hadir pada pameran Haji dan Umroh, pameran internasional Haji dan Umroh di Superdome Jeddah. Itu satu pameran yang dihadiri oleh industri pariwisata, terutama yang terkait dengan haji dan umroh dari seluruh dunia. Itu satu hal yang luar biasa. Sehingga alhamdulillah ISMI mendapatkan beberapa kontrak dengan partner di sana, kontrak hotel, kontrak tiketing, dan lain-lain. Alhamdulillah. Itu ingin kami persembahkan untuk Bapak Ketua Umum dengan seluruh jaringannya di HIPKI. Siap. Yang konon memiliki anggota LKP ya, sebanyak 17.000. Iya. Ini satu hal yang luar biasa. Kami ingin Pak Ketua Umum mengeksplor apa sih itu HIPKI, peran HIPKI dalam dunia pendidikan Indonesia dalam rangka menyambut bonus demografi, di mana penting sekali kehadiran generasi muda unggul untuk menyambut Indonesia emas. Ayo Pak Ketua, silakan. Terima kasih Kanda. Jadi HIPKI ini adalah Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia. Oke. Berdiri pada tanggal 29 September 1977. Oh, Jadi sudah 47 tahun, Pak, mau 48 ya. seusia ketum dong kira-kira ya. Mungkin lebih tua organisasinya. Iya. Alhamdulillah kita mempunyai di 32 provinsi 467 DVC ya, kabupaten kota, dan anggota alhamdulillah banyak di tiap daerah, hampir sekitar 17 ribuan. Kita sekarang sedang
berjuang bagaimana menerjemahkan dan membantu pemerintah dalam Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Oh, revitalisasi ya. Ya. Jadi di dalamnya itu adalah tentang pelatihan vokasi, kursus keterampilan, kewirausahaan dan sertifikasi. Oke. 4 bidang ini kami kerjakan dan kami sosialisasikan kepada para DPD dan DPC bahwa kita harus tersertifikasi. Jadi dari 176 jurusan itu harus tersertifikasi. Lulus saja, instrukturnya, pengelolaannya, administrasinya, semuanya. Ini untuk jenjang pendidikan setara apa nih yang dikelola dan dibina oleh HIPKI ini? Ya kalau peserta itu kebanyakan lulusan SMA. Oke. Tapi kita menerima murid itu sampai lanjut usia. Oh, ada manulanya juga? Iya, ada. Ada ibu-ibu, bapak-bapak lansia? Terutama pelatihan di desa. Wow. Nah, pelatihan di desa itu kita melatih para ibu-ibu, para bapak-bapak. Karena kursus itu banyak ragamnya. Jadi manula seperti saya ini boleh dong ikut lagi. Sama karena kita juga bagaimana teman-teman ini bisa mengikuti kartu prakerja, bisa mengikuti program-program pemerintahan, PKK, PKW, dan program-program lainnya. Itu adalah kita sosialisasikan terus bagaimana supaya terasa manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Berbicara masalah bonus demografi, dari 170 juta orang di seluruh Indonesia, bonus demografi ini bahaya kalau tidak 170 juta orang. Ini milenial. Oh, milenial, angkatan kerja yang milenial ya. Oke, milenial ya. Tugas kita, apalagi HIPKI berada di tengah-tengah masyarakat. Karena ini adalah langsung menuju kepada pendidikan luar sekolah. Oke. Jadi kita berada di tengah-tengah masyarakat membina mereka, ya. Kita sudah teruji dengan COVID aja kita alhamdulillah masih bisa bertahan. Pada saat COVID kemarin. Pada saat COVID, kalau misalnya pegawai negeri tidak kerja, itu masih ada gaji. Tapi kalau kami Pak tutup itu kan tidak ada gaji, tapi kami tetap eksis alhamdulillah. Itu artinya kami berada di tengah-tengah masyarakat untuk berbicara bagaimana kita bisa mencerdaskan bangsa. Karena kompetensi itu adalah terukur dari peran orangnya ada di tengah-tengah masyarakat. Untuk Indonesia emas. Bapak Ibu sekalian, tadi kita baru saja menandatangani perjanjian kerjasama antara ICMI Travel dengan HIPKI yang diwakili oleh Bapak Ketua Umum. Tujuannya adalah yaitu peningkatan impact. Kalau dari HIPKI-nya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusianya, kerjasama dengan ICMI Travel yang melayani khusus umroh dan haji diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas imtaknya. Ya, ada korelasi yang kuat. Ini satu hal yang luar biasa dan saya harap ini jadi satu terobosan. Kira-kira apa harapan Pak Ketua Umum nih dengan terjadinya, dengan kita buatnya perjanjian kerjasama antara ICMI Travel dengan HIPKI yang begitu besar jaringannya? Iya. Terima kasih karena organisasi ini kaitan dengan bonus demografi tadi loh ya, imtak dan pengetahuan gitu, menyambut generasi muda unggul. Ya, karena organisasi ini adalah organisasi yang swadaya, tentunya kerjasama ini diharapkan bisa menghasilkan penghasilan untuk organisasi. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, bagaimana para pengurus ini bisa tampil menjadi pembimbing atau bisa melatih. Iya. Tentunya mereka harus terakreditasi. Iya. Dan harus tersertifikasi. Sertifikasinya udah ada Pak, namanya LSP Wisata Syariah. Oh, SLS. ada di. Iya, LSP Syariah ini adalah untuk memberikan sertifikasi kepada pembimbing haji. Oh. Jadi pembimbing ibadah haji itu atau pembimbing umroh
itu harus tersertifikasi. Yes. Ya. Kalau itu yes. Ya, karena apa? Karena mereka itu jangan ujuk-ujuk. Iya. Jadi kalau udah tersertifikasi udah ada atur aja. Dan itu di ICMI Travel menjadi satu keharusan. Iya. Tour leader, pembimbing ataupun mutawif harus orang yang betul-betul qualified, betul-betul yang telah bersertifikat. Karena kita harus melakukan full proteksi bagi mereka para jamaah itu. Ada LSP-nya di kita. Ada di sertifikasi profesinya tentang umroh dan haji. Ini satu hal yang lain lagi bisa diintegrasikan ini. Cuma begini Pak, kami ini kan punya teman-teman di daerah. Pasti mereka bertanya, apa sih manfaat buat HIPKI kerjasama dengan ICMI Travel ini? Gitu. Nah, tentunya mungkin mereka siap menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan pada masyarakat, tetapi organisasinya juga harus stabil. Ya pastilah. Jadi yang pasti itu setiap satu hubungan yang dibangun itu mesti mendatangkan manfaat. Silaturahmi contohnya, manfaatnya adalah kesehatan, umurnya yang panjang dan rezeki yang dimudahkan. Hari ini kita telah bersilaturahmi dan bahkan telah menandatangani satu perjanjian kerjasama, mesti ada manfaatnya. Dalam pelaksanaan ibadah umroh ini ataupun haji, kita sebagai travel profesional tentu akan menyediakan cara berbagi hasil yang kita sebut dengan ujroh. Tentu ada ujroh yang sudah disiapkan oleh ICMI Travel untuk saudara-saudara kita yang menjadi garda terdepan nanti dalam rangka mensosialisasikan paket-paket umroh unggul yang disiapkan oleh ICMI Travel. Itulah salah satu manfaatnya. Jadi ketika mereka pergi bergerak ke kiri, ke kanan, menemui saudara, handai tolan, itu dihitung setiap langkahnya. Bukan hanya hitungan setiap langkah berupa pahala bagi orang yang karena ini kan umroh ini perjalanan ibadah. Kita berharap begitu. Setiap langkah yang dilakukan menuju satu tempat yang tujuannya ibadah, insya Allah ada pahalanya. Selain pahala yang diberikan, dan itu hanya Tuhan yang tahu, Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau soal ujrohnya itu kita yang tahu. Insya Allah. Jadi, sudah disiapkan. Di dalam MOU kita hanya tangan garis besar. Tapi di dalam PKS, saya mohon karena HIPKI ini ada DPP, DPD, dan DPC dan LKP. LKP ya. Nah ini terintegrasi semuanya. Jadi walaupun sedikit ada untuk DPP, walaupun sedikit ada untuk DPD dan DPC, pasti besarnya itu adalah di LKP. Itu kita utamakan. Manfaat terbesar adalah bagi kawan-kawan kita yang terujung sebagai garda terdepan tadi. Bagaimana distribusinya sok Pak Ketua Umum lah yang mengaturnya nanti. Tapi itu insya Allah tidak akan meleset. Karena begitu ada jamaah-jamaah yang berangkatkan secara otomatis akan langsung masuk kepada target-target pengiriman ujrohnya sesuai dengan yang sudah Pak Ketua Umum buatkan arahannya. Insya Allah. Kanda ini mau tanya. Jamaah di daerah itu mau daftar apa harus full, apa uang muka dulu, atau mereka dikasih fasilitas. Nah, misalkan ada uang talang dari lembaga-lembaga. Ini adalah penting buat sosialisasi kepada teman-teman di bawah. Ini pertanyaannya, ini bagus nih, bagus Pak Ketua Umum nih. Ini jarang orang yang nanya seperti itu, tapi ini penting sekali. ICMI Travel bekerja sama dengan lembaga pembiayaan dalam rangka pemberangkatan jamaah. Jamaah cukup mendaftar saja dengan membayar DP sesuai kemampuan. Setidak-tidaknya DP itu nanti kita tetapkan berapa, yang jelas tidak memberatkan jamaah. Kemudian pelaksanaan pembiayaan pelunasannya sebelum berangkat itu diselesaikan oleh lembaga pembiayaan. Kalau 12 bulan kita kerjasama dengan bank
yang tidak dikenakan bunga gitu. Artinya free dari beban bunga oleh bank yang membiayai. Tidak ada bunganya ya. Tidak ada bunganya untuk 12 bulan gitu. Kemudian kita bekerjasama juga dengan lembaga pembiayaan lainnya yang sudah ditetapkan oleh majelis ulama gitu. Jadi insya Allah halal. Nah kita akan memberangkatkan jemaah dengan cara yang mudah, fleksibel, dan tentu harapan kita lebih murah. Jadi mudah, murah, aman, dan nyaman. Insya Allah istiqomah. Iya. Saya berharap ada satu program nih Pak Kanda ini. Di teman-teman di daerah misalkan dia bisa ngumpulin 10 orang. Apa teman-teman bisa gratis free gitu untuk teman-teman daerah? Bisa lah. Yang itu supaya bisa mereka lebih semangat. Gitu. Bisa. Oh bisa. Alhamdulillah. Bisa. Nanti untuk detailnya kita siapkan. Berangkat 10 gratis 1, berangkat berapa gratis lagi bisa. Alhamdulillah. Bisa. Apalagi kalau yang diutus sebagai yang gratis itu adalah yang sudah bersertifikat sebagai tour leader atau mutawif atau pembimbing umroh. Sudah 2 kali manfaatnya. Iya. Gitu. Iya. Jadi sudah diberangkatkan secara cuma-cuma oleh HIPKI, kemudian dia langsung membimbing rombongannya sendiri, dan yaitu terdiri saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Ichmi Travel juga menyiapkan perjalanan umroh eksekutif. Umpamanya orang sulit sekali menyiapkan waktu untuk berangkat umroh, karena waktu umroh ini kan rata-rata 9 hari, 12 hari, dan 15 hari atau lebih. Ichmi Travel sedang mempersiapkan untuk perjalanan umroh 4 hari. Jadi berangkat Kamis sore, Jumat sudah di Mekah, Sabtu di Mekah, Minggu berangkat ke Jakarta, Seninnya udah kerja lagi. Jadi itu lebih untuk para pejabat itu ya. Ya, untuk orang-orang yang punya kemauan, punya kemampuan, dan sempit waktunya untuk mencari waktu cuti atau meninggalkan waktu kerja gitu. Dalam waktu lama. Dalam waktu yang lama, jadi kita siapkan untuk membuat paket eksekutif umroh di Ichmi Travel. Nah, ada lagi nih Pak Kandan nih, teman-teman dia itu kadang-kadang punya kebanggaan. Nah, dia mau pakai sal HIPKI, logonya HIPKI. Boleh. Covernya ada HIPKI. Kopernya HIPKI. Boleh. HIPKI itu. Nanti kain ihramnya HIPKI. Ya. Boleh. Kita siapkan. Ya, biar teman-teman di daerah bangga. Gitu. Batiknya kita labelkan HIPKI, baju yang dipakai. Ya. Bisa. Batiknya HIPKI itu. Ya, kalau ini kan Ichmi nih. Ya. Nanti kita buatkan HIPKI-nya. Oh, alhamdulillah. Gitu. HIPKI dan Ichmi. Kopornya HIPKI, nanti ada label Ichmi gitu. Ichmi siap memberangkatkan setiap jamaah yang diutus oleh HIPKI. Nah, ini kan HIPKI ini di seluruh Indonesia. Ya. Kalau misalnya di Jabodetabek gampang. Ya. Senternya adalah Soekarno-Hatta. Nah, kalau teman-teman di daerah kan harus ke Jakarta dulu. Ya. Gimana ini transport biaya atau mereka berangkat di daerah sendiri masing-masing? Kalau dia berangkat dengan jumlah yang cukup, beberapa embarkasi haji atau yang bisa berangkat langsung seperti Sumatera Selatan dari Palembang kan bisa berangkat langsung. Kita bisa buatkan paket itu. Tapi kalau untuk wilayah sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah agak ke sini, Banten, Jakarta, ya kita berangkatkan dari Soekarno-Hatta supaya lebih mudah gitu. Iya. Supaya lebih mudah kita untuk mengemong-emongnya, untuk melakukan satu koordinasi dengan saudara-saudara kita yang akan berangkat. Siap. Gitu. Terima kasih nih Kanda informasinya, mudah-mudahan teman-teman di daerah bisa memahami dan bisa melaksanakan juga menjadi garda terdepan. Amin. Untuk sosialisasi ibadah umroh kepada masyarakat. Itu yang penting. Jadi kalau anak-anak muda umroh, saya melakukan riset. Ya. Melakukan riset. Kalau anak-anak muda dan milenial umroh ini belum banyak. Ketika saya bertemu dengan banyak jamaah di Tanah Suci, saya tanya, Bapak Ibu usianya berapa gitu? Sudah 68 tahun. Sudah pernah umroh sebelumnya? Belum. Kenapa umrohnya di usia senja gitu? Ya kita tempat berdoanya paling mustajab di sini. Insya Allah doa kita kabul. Dosa-dosa kita di masa lalu kita minta taubat dan ampun kepada Allah. Terfikir oleh saya,
saya dan orang-orang tua lain kalau umroh itu ingin bertobat atas dosa masa-masa lalu. Nah kalau anak muda berangkat umroh itu tadi menyambut masa depan, minta petunjuk dari Allah, kiranya masa depannya lebih baik, lebih cerah, dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Ini kan bagus sekali. Kalau kami yang tua berangkat umroh minta ampun atas dosa masa lalu, anak-anak muda berangkat umroh dan berdoa di tempat-tempat yang paling mustajab untuk petunjuk masa depan yang lebih baik. Alhamdulillah. Yang masa depannya itu sirotol mustaqim jalannya gitu. Begitu Pak Ketua Umum ya. Terima kasih banget loh sudah hadir di Ijmi Travel. Kita tandatangani tadi. Mudah-mudahan ini satu program yang penuh barokah, ridho dari Allah kita harapkan, dan bisa kita berangkatkan jamaah dari HIPKI ini dalam waktu yang sebaik-baiknya nanti. Kita udah siapkan juga paket umroh Ramadan dengan segala kemudahan-kemudahannya bagi HIPKI. Doakan saja kan, dan saya mungkin dalam waktu dekat kita akan segera rapatkan barisan, rapat bersama bagaimana mengamankan MOU yang kita tanda tangan ini. Subhanallah, alhamdulillah, tabarakallah. Saudara-saudaraku, pemirsa sekalian, kami dari Ijmi Travel mengucapkan terima kasih atas atensi, dukungan, dan perhatian Bapak Ibu sekalian untuk Ijmi Travel. Dan sampai hari ini Ijmi Travel alhamdulillah telah memiliki lebih dari 18.000 alumni jemaah, termasuk saya yang baru berangkat dan kembali pada Kamis siang yang lalu. Demikian pertemuan kami dengan Dr. Asep Sarifuddin, Ketua Umum HIPKI di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih.